Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang begitu melimpah, khususnya di bulan Ramadan. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan kita pengikutnya sekalian. Pemirsa media dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh teman-teman media dakwah untuk sedikit membawakan ceramah khususnya di bulan Ramadan agar bisa menjadi pencerahan baik buat diri saya dan pemirsa sekalian. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita berlomba-lomba untuk meraih derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan ketakwaan insyaallah hidup ini akan tenang. Dengan ketakwaan insyaallah kita akan selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang perlu kita raih di bulan Ramadan adalah meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satunya meraih derajat takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi takwa itu betul-betul harus ditanamkan dalam diri kita. Terus apa kiat-kiat yang kita lakukan untuk meraih derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa media dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama untuk meraih derajat ketakwaan kita kepada Allah yaitu pertama, tingkatkan selalu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya sebelum Ramadan rasa syukur kita kepada Allah mungkin masih kurang. Coba kita tingkatkan di bulan Ramadan dengan selalu mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi di tengah pandemi virus corona ini. Mungkin berpengaruh secara sosial, ekonomi pada kita. Mungkin pendapatan kita berkurang atau apapun bisa mempengaruhi kehidupan kita. Yang kita lakukan adalah bersyukur karena Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa menjalani puasa di bulan Ramadan. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan kepadamu kata Allah, ku akan tambah. Jika kamu mengingkarinya, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Pemirsa media dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkanlah nilai syukur itu di dalam diri kita khususnya di bulan Ramadan. Dengan rasa syukur insya Allah kita akan selalu ikhlas menerima apa yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Implementasi rasa syukur itu setelah selesai bulan Ramadan itu kita laksanakan betul-betul. Karena insya Allah dengan rasa syukur kita kepada Allah, apa yang diberikan Allah kepada kita terima dengan ikhlas. Dan itu insya Allah Allah memberikan pahala yang terbesar buat kita. Kita bersyukur terhadap rizki yang berikan Allah kepada kita. Dengan banyaknya rizki yang berikan Allah, dengan sedikitnya rizki yang berikan Allah kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan implementasi ini yang ditunggu-tunggu setelah selesai bulan Ramadan. Pemirsa media dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kiat untuk meraih derajat takwa di bulan Ramadan adalah tanamkan nilai-nilai kesabaran. Insya Allah orang-orang yang sabar insya Allah selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di bulan Ramadan Allah menguji kesabaran kita. Di bulan Ramadan Allah membatasi gerak-gerik kita. Yang dulunya mungkin sebelum Ramadan kita dihalalkan untuk melaksanakan makan pagi, makan siang. Hari ini di bulan Ramadan kita diuji kesabaran untuk sedikit menahan yang halal. Yang dulunya dihalalkan oleh Allah. Ketika kita makan siang di bulan Ramadan itu menjadi haram. Maka
sabarlah kita menghadapi ini dengan menjalani ibadah puasa. Hikmah yang terbesar yang bisa kita raih adalah ketika kita sabar, insya Allah kita tidak mudah berputus asa. Maka tanamkanlah nilai-nilai kesabaran. Pemirsa media dakwah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar ini begitu penting. Sabar itu tidak ada batasnya. Maka marilah kita menjalani bulan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan menanamkan nilai-nilai kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan waktunya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan mudarat kepada kita, tapi mendatangkan manfaat kepada diri kita jika kita menanamkan nilai-nilai kesabaran. Pemirsa media dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah kita tanamkan rasa syukur kita tanamkan nilai-nilai kesabaran. Yang ketiga adalah sampaikanlah pesan-pesan kebaikan kepada saudara-saudara kita di bulan Ramadan. Di tengah pandemi virus corona ini, segala batas akses kita untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu terbatas. Masjid-masjid kita mau menyampaikan pesan dakwah hari ini, alhamdulillah kita dianjurkan oleh ulama kita di rumah. Azan tetap berkumandang, akan tetapi untuk beribadah kita di rumah saja untuk sementara. Insya Allah setelah corona ini berlalu, insya Allah kita beribadah kembali di masjid. Maka dalam mengakses dakwah, pesan-pesan penyampaian kebaikan di jalan Allah, kita bisa gunakan dengan berbagai macam model. Yang pertama, khususnya lewat media dakwah ini, kita saling menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Yang kedua, melalui kajian-kajian online. Inilah saatnya kita menggunakan kecanggihan teknologi untuk menyampaikan pesan kebaikan. Khususnya di tengah pandemi virus corona hari ini, semua terbatas. Kita menyampaikan dakwah di masjid-masjid terbatas. Bahkan aksesnya tidak ada. Kenapa? Karena ulama menganjurkan kepada kita untuk di rumah saja untuk sementara sampai pandemi virus corona berakhir. Insya Allah kita bisa berdakwah lagi di masjid. Cara yang kita lakukan adalah satu, berdakwah lewat media online khususnya di bulan Ramadan. Yang kedua, berdakwah dengan dakwah lewat perilaku kita. Kita mencontoh kebaikan-kebaikan dengan tetangga kita, mencontohkan perilaku-perilaku yang baik kepada saudara-saudara di sekitar kita. Tujuannya apa? Ketika mereka mengikuti dakwah bilhal yang kita lakukan selama pandemi ini, mungkin kita jarang di rumah karena kesibukan kita. Dengan adanya pandemi kita di rumah, mungkin bisa bertemu dengan tetangga dan saudara-saudara kita. Kita saling mengingatkan dengan mendakwai melalui lisan kita mendakwai mereka dengan cara perbuatan kita. Bilhaq bilhal, saling membantu agar mereka bisa terbantu, khususnya dengan adanya virus pandemi corona. Pemirsa media dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penceramah ingin sedikit mengutip firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Beri pelajaran yang baik dan bantah dengan cara yang baik. Inilah 3 metode dakwah yang digunakan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Pemirsa media dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 kiat untuk meraih derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya masih banyak kiat-kiat yang lain yang kita lakukan. Penceramah hanya menyampaikan 3 untuk sementara waktu. Insya Allah akan dilanjutkan pada kajian yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.